Siapa sangka pikiran kalian sendiri bisa menjadi penghalang terbesar dalam meraih impian. Saat kalian terus-menerus meremehkan diri dengan ungkapan seperti "saya tidak cukup pintar" atau "saya biasa saja", sebenarnya kalian sedang menanamkan benih keraguan yang berpotensi menghancurkan masa depan tanpa kalian sadari. Banyak orang keliru mengira rendah diri adalah bentuk kerendahan hati. Mereka merasa kalau mengatakan "saya bukan siapa-siapa" menunjukkan kerendahan hati, padahal itu justru tindakan meremehkan diri sendiri. Kerendahan hati sejati berarti menyadari bahwa selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang, bukan menjatuhkan harga diri. Dengan rendah hati, kalian masih percaya pada kemampuan dan nilai yang kalian miliki. Sementara rendah diri menyiratkan bahwa segala prestasi kalian tidak memiliki arti dan mimpi besar terasa tidak pantas untuk dikejar. Ketahuilah, otak kalian menyerap apapun yang kalian katakan berulang kali. Jika terus-menerus kalian menegaskan "saya tidak bisa" atau "saya bukan apa-apa", maka lama-kelamaan itu akan menjadi identitas kalian. Keputusan penting pun akan diambil berdasarkan keraguan tersebut, sehingga kesempatan emas pun terlewatkan hanya karena kalian telah kalah sebelum bertarung. Padahal, setiap kali kalian berhasil bangkit dari kegagalan, bertahan melewati masa sulit, dan masih berdiri tegak hingga hari ini, itu membuktikan kekuatan sejati kalian. Percaya diri bukanlah bentuk kesombongan, melainkan pengakuan jujur atas nilai dan kualitas yang kalian miliki. Ingatlah, banyak orang di sekitar kalian terinspirasi oleh perjuangan dan keteguhan hati kalian, meski kalian sendiri mungkin merasa biasa saja. Jangan biarkan keraguan menahan kalian untuk mengakui bahwa kalian sudah lebih dari cukup dan pantas untuk meraih apapun yang kalian impikan. Kerap kali kita berusaha menjadi orang lain atau terus-menerus mencari pengakuan karena merasa diri sendiri tidak pernah cukup berharga. Padahal, tidak memiliki gelar istimewa, jumlah pengikut yang banyak, atau status sukses tidak membuat kalian lebih rendah daripada siapapun. Justru banyak tokoh hebat memulai semuanya dari satu langkah sederhana, percaya pada diri sendiri meski tak ada yang mendukung. Mulailah menghentikan kebiasaan meremehkan diri, bukan agar menjadi sombong, melainkan agar menjadi sahabat terbaik bagi diri kalian sendiri. Selanjutnya, setiap kali berbicara atau menulis tentang diri kalian, tanyakan pada diri, apakah kata-kata ini membangun atau meruntuhkan? Kalian tetap bisa bersikap rendah hati tanpa harus meremehkan diri sendiri, dan belajar tanpa merasa tidak layak. Keyakinan ini harus lahir pertama kali dalam hati kalian sebelum berharap dunia pun mengakuinya. Seringkali kita terjebak diri dengan ramalan kegagalan sendiri. Misalnya berpikir, "saya pasti tidak akan terpilih" atau "hasilnya pasti akan buruk". Lalu bertindak setengah hati, menyusun CV seadanya, melamar tanpa semangat, dan berwawancara dengan keraguan. Ketika akhirnya gagal, kita merasa, "Tuh kan, sudah kukatakan saya tidak mampu." Padahal kegagalan itu lebih disebabkan oleh ketidaksiapan dan sikap minder, bukan oleh ketidakmampuan sejati kalian. Ingatlah, pikiran negatif bagaikan kemudi yang menuntun arah hidup. Jika kalian terus-menerus mengasumsikan kegagalan, maka usaha dan sikap kalian akan mendukung gagalnya itu. Bukan karena kalian tidak mampu, melainkan karena kalian tak memberi diri kesempatan untuk menampilkan versi terbaik. Berusahalah sepenuh hati, karena meski hasilnya tetap tidak sesuai harapan, usaha maksimal jauh lebih berharga daripada setengah hati. Sadarlah bahwa kalian adalah keajaiban unik. Dari miliaran sel menjadi satu individu yang istimewa, hasil gabungan warisan genetik panjang dari para leluhur. Kesempatan hidup kalian hari ini tidak terlepas dari jutaan kisah perjuangan di masa lalu.
Jadikan hal ini sebagai pengingat bahwa potensi kalian tidak dapat diukur dengan rasa takut atau keraguan, tetapi dengan keyakinan, usaha, dan keberanian memberi diri sendiri kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Kalian adalah keturunan para penyitas. Garis keturunan kalian sangat panjang, dan seluruh leluhur kalian berhasil bertahan hidup di masa-masa yang jauh lebih keras. Kelaparan, perang, wabah penyakit, penjajahan, bahkan demi sebutir nasi, mereka tetap berjuang. Kini, di era modern dengan akses internet, teknologi, dan berbagai kesempatan belajar, kalian malah merasa diri tidak cukup. Berhentilah menyerah, sebab kalian tidak dilahirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Bukan berarti kalian harus menjadi viral atau bergelimang harta, melainkan layak mencoba mewujudkan versi terbaik diri sendiri. Secara biologis, kalian sudah langka. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki sidik jari, pola otak, intuisi, maupun tawa persis seperti kalian. Keunikan ini bukan semata soal fisik, melainkan potensi yang menunggu untuk dieksplorasi. Tidak ada manusia yang diberi peran cadangan, tidak ada kelahiran yang sekedar kebetulan. Setiap individu diberikan ruang untuk memberi dampak. Namun, banyak yang gagal menyadari pentingnya diri sendiri karena mengira diri mereka biasa saja. Padahal, dalam kombinasi genetik langka ini mungkin tertanam bakat, empati, sudut pandang, atau cara kalian membantu orang lain yang hanya dapat diwujudkan dengan keunikan cara kalian. Jika kalian menyerah, kalian membuang peluang langka yang tidak dimiliki siapapun selain diri kalian sendiri. Ini bukan motivasi kosong, melainkan fakta. Kalian unik secara struktur DNA, pengalaman hidup, dan perspektif. Jika kalian diam dan menganggap hidup itu stagnan, sama saja dengan membunuh keunikan diri sendiri. Kalian bukan sekedar data statistik atau nama di KTP. Kalian adalah perpaduan kompleks dari biologi, sejarah, keluarga, lingkungan, dan perjalanan mental yang tidak dapat disamakan dengan siapapun. Lantas, mengapa harus merasa minder atau membandingkan hidup dengan orang lain? Padahal kalian memang diciptakan untuk menempuh jalan yang berbeda. Mungkin saat ini kalian belum sepenuhnya mengenal siapa diri sendiri, tetapi satu hal pasti, kalian bukan kebetulan. Kalian adalah hasil perhitungan rumit yang tidak akan terulang lagi. Dan satu-satunya yang dapat menentukan arah langkah dari kombinasi unik ini adalah diri kalian sendiri. Hidup memang penuh tuntutan. Sejak kecil dituntut cerdas, patuh, rajin, sopan, sukses. Kemudian dewasa ditambah harapan menjadi kaya, mapan, menikah, bahagia. Semua tuntutan itu datang dari luar, dan kalian berhak memilih untuk melawan, cuek, atau mengambil jalan sendiri. Yang melelahkan adalah ketika kalian menjadi pemberi hukuman paling keras bagi diri sendiri. Setiap hari berkata, "Aku tidak cukup baik, aku terlalu lambat," atau "orang lain sudah lebih sukses." Anehnya, kita sering percaya pada suara internal itu, padahal dunia di luar sudah cukup kejam tanpa menambahkan luka dari dalam. Jika kalian melihat teman yang gagal dan menangis karena overthinking, apa yang akan kalian katakan? Pasti tidak apa-apa, kamu kuat, semua orang punya waktunya. Namun, saat berbicara pada diri sendiri, kata-kata itu berubah menjadi kritik pedas. Kamu tidak bisa, kamu tidak akan pernah sukses, mimpi-mimpi tinggi itu sia-sia. Padahal membentak diri sendiri tanpa memberi ruang istirahat, pengertian, dan maaf tidak membuat kalian kuat, melainkan perlahan mengikis semangat. Ketahuilah, kesalahan, kemalasan, atau keinginan menyerah adalah bagian dari kemanusiaan. Semua orang mengalaminya. Bedanya, ada yang belajar memahami diri sendiri, dan ada yang terus-menerus menyiksa diri karena merasa tidak pernah cukup. Jangan menjadi yang kedua. Hidup bukan perlombaan,
dan diri kalian bukan musuh yang harus dikalahkan. Diri kalian sejatinya adalah sahabat yang berdiri di samping saat dunia terasa runtuh, yang berkata, "Aku tahu kau lelah, tapi kita bisa mulai perlahan. Aku tahu kau takut, tapi gemetar itu wajar. Aku masih percaya pada kemampuanmu, walaupun orang lain tidak." Mulai sekarang, jika kalian merasa gagal, jangan langsung menyalahkan diri sendiri dengan keras. Tanyakan dulu, apakah aku sudah memberi usaha terbaik? Apakah aku butuh istirahat? Apakah aku terpicu oleh trauma lama? Belajarlah membedakan antara disiplin dan kekerasan terhadap diri sendiri, sehingga kalian dapat terus bertumbuh tanpa mengorbankan kesehatan mental dan semangat hidup. Setiap kali kalian meremehkan diri, versi terbaik diri kalian di masa depan mundur selangkah. Bukan karena ia menghilang atau menjadi mustahil, melainkan karena kalian sendiri yang menarik remnya. Mungkin tampak sepele ketika mengucapkan kalimat seperti, "Ah, saya siapa? Saya tidak sehebat itu. Dasarnya suka malas, jelek, bodoh, tidak berbakat." Namun setiap kali ungkapan itu terpatri di benak, kalian membangun batasan yang lama-kelamaan berubah menjadi tembok tak kasat mata, menahan semua kemungkinan. Padahal versi masa depan kalian yang lebih sabar, lebih terampil, lebih kuat secara mental, dan lebih tenang tidak akan datang dengan sendirinya. Ia dibentuk oleh langkah-langkah kecil yang kalian ambil hari ini. Setiap keputusan untuk mencoba, setiap keberanian menghadapi kegagalan, namun tetap melangkah. Bagaimana ia bisa hadir jika kalian terus meremehkan potensi diri? Jika kalian mengusirnya dengan keraguan, ia akan menjauh. Kita sering berkata, "Nanti saya akan mencoba setelah siap." Padahal kesiapan sejati tidak datang sebelum aksi. Yang datang lebih dulu adalah langkah kecil, percobaan pertama, dan ketidaksempurnaan yang justru memunculkan kesiapan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Saya tidak bermaksud mengharuskan setiap orang meraih kesuksesan besar atau menjadi inspirasi nasional. Namun kalian berhak menjadi versi yang lebih berkembang daripada hari ini. Satu-satunya penghalang bukanlah kurangnya waktu atau kesempatan, melainkan sikap kalian terhadap diri sendiri. Setiap kali kalian mengatakan, "Saya tidak bisa," tanpa terlebih dahulu mencoba dan memberi ruang untuk belajar, secara tidak langsung kalian berkata kepada masa depan kalian, "Tak perlu datang, saya menyerah." Padahal masa depan itu bukanlah sosok asing atau tokoh fiksi, melainkan kalian sendiri yang telah melewati keraguan ini, yang telah belajar percaya diri, yang tidak lagi menjatuhkan diri setiap hari. Banyak orang memiliki potensi luar biasa namun tak pernah meraihnya karena dulu mereka merasa tidak layak. Sesungguhnya yang perlu dilakukan hanyalah melangkah. Melangkah meski tidak yakin, melangkah meski takut, melangkah meski suara di kepala berkata kalian tidak pantas. Karena semakin berani kalian mencoba, semakin kecil suara keraguan itu, dan semakin dekat versi masa depan kalian kepada keadaan sekarang. Ia tidak jauh, hanya kalian yang terus menolaknya dengan kalimat-kalimat meremehkan. Cobalah ubah ungkapan kecil ini, "Saya tidak bisa," menjadi "Saya belum bisa." "Saya siapa sih?" menjadi "Saya ingin mencoba perlahan." "Saya payah," menjadi "Saya sedang belajar."
Perubahan kecil yang konsisten itulah yang menciptakan transformasi besar. Jika kalian sendiri tidak mendukung diri, siapa lagi yang akan melakukannya? Berhentilah meremehkan diri, karena setiap kali kalian melakukannya, kalian tidak hanya menyakiti hari ini, tetapi juga membatalkan kemungkinan terbaik di masa depan. Kalian belum tahu sejauh mana bisa melangkah jika belum berusaha sungguh-sungguh. Kalian tidak perlu menunggu dunia percaya terlebih dahulu. Cukup jadilah satu-satunya orang yang percaya pada diri sendiri. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.